Jadi pas mau ngedit, gue baru sadar kalau gue pakai baju putih di satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Gue ngerekam ini 18 Agustus 2020. Jadi sekaligus mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Republik Indonesia yang ke-75 tahunnya. Semoga Indonesia menjadi negara yang terus berkembang dan terus bangkit berjaya. Dan khususnya sebagai seorang pemudi di Indonesia, saya berharap bahwa setiap pemuda dan pemudi dapat terus berkarya dan dapat terus berkembang, membangkitkan dan mengharumkan nama Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal 11 Agustus 2020, Indonesia dinyatakan resmi berpartisipasi dalam percobaan vaksin COVID-19 yang disebut sebagai CoronaVac pada uji klinis tahap 3. Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas tentang vaksin COVID-19 yang merupakan kabar gembira bagi banyak banget orang yang ada di dunia ini ya selama pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita bakal membahas secara singkat tentang vaksin di Indonesia ini sebenarnya lagi nyampe mana sih? Jadi vaksin ini sendiri merupakan antigenik yang nantinya dapat membuat kekebalan pada suatu penyakit. Jadi cara kerja vaksin ini sendiri, jadi ketika nanti dia masuk ke dalam tubuh kita, dia bakal menstimulasi timbulnya dari kekebalan tubuh kita. Sebenarnya kalau dianalogikan, vaksin ini jadinya nih kayak melatih tentara-tentara dalam tubuh kita. Sehingga nantinya ketika nanti ada penyakit beneran yang muncul, tentara-tentara kita ini udah terlatih, sehingga dia lebih mudah atau lebih cepat dalam menghilangkan vaksin-vaksinnya, sehingga gejala-gejala yang muncul juga nggak lebih parah daripada tanpa penggunaan vaksinnya. Nah, pembuatan vaksin ini tuh sebenarnya ada banyak banget. Salah satunya adalah pertama, live attenuated vaccine. Jadi live attenuated vaccine ini adalah pembentukan vaksin dari bakteri atau virus yang dia masih hidup nih, tapi gaharnya dia gitu ya, bahasanya jahatnya dia tuh udah sedikit gitu, udah lemah gitu. Yang penting si bakteri atau virus yang dimasukin dalam bentuk vaksinnya ini bisa menstimulasi terjadinya kekebalan tubuh. Contoh dari live attenuated vaccine ini adalah vaksin polio, vaksin MMR, vaksin TBC, vaksin demam tifoid, vaksin campak, gondongan, dan cacar air. Kedua adalah inactivated vaksin. Jadi inactivated vaksin ini adalah vaksin yang udah mati, di mana bakteri atau virusnya ini udah dimatikan dengan kimia atau dengan pemanasan, tapi cukup buat nantinya dia bisa mengakibatkan atau menstimulasi terjadinya kekebalan tubuh. Contohnya pada vaksin rabies, vaksin influenza, vaksin polio, vaksin pneumonia pneumokokal, vaksin kolera, vaksin pertusis, dan vaksin demam tifoid. Ketiga adalah vaksin toksoid. Jadi kalau vaksin toksoid ini adalah memasukkan toksin yang sudah dilemahkan, atau yang disebut juga sebagai fruit plain toxoid, yang dihasilkan dari bakteri atau virus itu sendiri tentunya, yang dimasukin ke dalam aliran darah. Contohnya pada vaksin difteri dan juga pada vaksin tetanus. Yang keempat adalah vaksin asesular dan vaksin subunit. Jadi kalau vaksin asesular dan subunit ini, dia cuma ngambil satu bagian dari bakteri atau virusnya, yang kemudian di-cloning, baru kemudian dibentuk vaksin lah. Contohnya adalah pada vaksin hepatitis B, vaksin Haemophilus influenza tipe B atau HIB, dan vaksin influenza. Jadi sejauh ini kita paham ya bahwa semua vaksin dalam bentuk apapun dan dalam cara apapun, intinya nanti dia dapat melemahkan salah satu bagian nih dari bakteri dan virusnya yang nantinya dimasukin ke dalam aliran darah sehingga bisa menstimulus atau munculin kekebalan pada suatu penyakit. Sehingga nanti penyakit yang benarnya muncul nih bisa lebih cepat buat mengeliminasi atau ngancurinnya. Sehingga gejala-gejala yang muncul tuh nggak lebih parah. Nah, dalam pembentukan baik itu mau vaksin ataupun obat-obatan baru, mereka harus melewati 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pada praklinis, di mana percobaannya adalah pada hewan. Tahap kedua adalah tahapan uji klinis. Nah, di tahap kedua ini dia punya 4 fase. Fase pertama cuma diuji pada beberapa puluhan orang yang sehat buat menguji keamanannya. Fase kedua diuji pada relawan sakit, puluhan sampai ratusan orang, biasanya paling banyak 200 orang, buat menguji dosisnya. Fase ketiga yang lagi dialamin sama si vaksin COVID-19 ini adalah fase di mana dia buat melihat ada nggak sih obat yang baru nih yang lagi dikembangkan ini, ada nggak bedanya sama obat yang lama atau dengan placebo. Fase ketiga ini biasanya melibatkan relawan sakit ratusan sampai ribuan orang, dengan paling sedikit itu 500 orang. Nah, tahap ketiga sekaligus menjawab pertanyaan berupa gimana sih kalau misalnya obat ini disebar secara luas dan ketika dipakai sama dokter yang kurang ahli. Kedua, ngelihat ada efek samping apa lagi sih yang belum kelihatan pada fase kedua. Dan pertanyaan ketiga adalah, apa sih dampak penggunaannya pada penderita yang tidak diseleksi secara ketat? Nah, fase keempat itu barulah fase di mana dia udah disebar secara luas nih, dan diawasi selama 5 tahun. Nah, pada fase keempat ini sering juga disebut sebagai post-marketing drug surveillance. Karena
dia melakukan pengamatan terhadap obat yang sudah dipasarkan. Nantinya kalau misalnya ada efek samping yang parah dan segala macamnya gitu ya, yang tidak diduga, barulah bakal ditarik si obatnya. Masuk ke pembahasan tentang vaksin COVID-19 ini sendiri. Jadi, vaksin COVID-19 ini sendiri menurut Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau kita kenalnya sebagai WHO, menyebutkan bahwa semenjak sequence dari COVID-19 ini udah mulai meluas, mulai melebar, mulailah semuanya mencoba buat mengembangkan dari vaksin COVID-19 ini sendiri. Hingga sampai pada saat 2 Juli 2020, sudah terlapor 141 vaksin yang sedang coba untuk dikembangkan. Nah, jadi kalau misalnya untuk Indonesia sendiri itu sebenarnya gimana sih? Jadi kalau dari Indonesia sendiri sedang berpartisipasi dalam uji klinis tahap ketiga dari vaksin yang dihasilkan oleh perusahaan Cina yang disebut sebagai Sinovac Biotech. Nama vaksin ini disebut sebagai CoronaVac. Tapi Sinovac ini dia juga nggak kerjasama tuh nggak cuma sama Indonesia doang, tapi dia juga kerja sama negara-negara lain kayak misalnya Brazil dan juga Bangladesh. Nah, kalau di Indonesia sendiri, percobaannya ini dilakukan oleh perusahaan Bio Farma yang dia juga bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Jadi percobaannya ini mengambil 1.620 relawan selama 6 bulan, dan 1.620 ini nggak semuanya nih dikasih vaksin. Jadi 540 orang dikasih vaksin, 1.080 orang dikasih placebo. Gelombang pertama pada minggu ke-2 Agustus, mereka mengambil 120 relawan. Selanjutnya pada minggu ketiga dan minggu ke-4 Agustus diambil 144 relawan. Sehingga harapannya nanti di akhir September sudah terkumpul 408 relawan. Nah, karena percobaannya juga dilakukan di Bandung, jadi relawannya juga lebih banyak diambil dari Bandung karena harus dianalisa terus-menerus, harus diawasi secara ketat, dan harus dimonitor secara terus-menerus. Nah, Presiden Joko Widodo sendiri pada 11 Agustus 2020 setelah melakukan pemantauan pada vaksinnya, beliau mengucapkan bahwa harapannya sih nanti bisa diproduksi secara massal setelah Januari 2021. Nah, pada 14 Agustus 2020, hasilnya adalah 21 orang relawan yang sudah disuntik vaksin merasakan gejala ringan atau reaksi ringan, kayak misalnya rasa nyeri di tempat dia disuntiknya. Tapi nggak lama kemudian dia juga berangsur-angsur bakal hilang gitu. Dan sebanyak 30-40% itu nggak berat-berat banget, nggak sampai demam ataupun nggak sampai nyeri yang berkelanjutan. Nah, kalau uji klinis tahap 3-nya berhasil, harapannya dapat langsung didaftarkan ke BPOM, terus bakal langsung diproduksi secara massal oleh Bio Farma, dan bisa digunakan secara massal juga oleh rakyat Indonesia pada Januari 2021. Dan ditargetkan dapat memproduksi 250 juta dosis per tahunnya. Nah, selain itu juga, Indonesia sendiri sebenarnya sedang mengembangkan vaksin kita sendiri dari isolat COVID-19 yang ada di Indonesia. Vaksinnya disebut sebagai vaksin merah putih. Kita juga nggak cuma sendirian, kita bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan juga Korea Selatan buat memproduksi vaksin ini. Vaksin merah putih ini dapat diuji pada Januari 2021 dan harapannya adalah bisa kelar pada pertengahan 2021. Nah, upaya kita bekerja sama, upaya kita berpartisipasi juga dalam uji coba Sinovac ini adalah upaya kita, menurut Bapak Presiden Joko Widodo, adalah upaya kita biar nemu vaksin yang secepat-cepatnya deh buat rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah gimana sih vaksin-vaksin di negara lain? Nah, jadi sejauh ini sudah ada 139 kandidat vaksin COVID-19 masuk ke dalam tahap praklinis, 25 uji klinis tahap 1, 17 uji klinis tahap 2, dan 7 uji klinis tahap 3. Dan belum ada yang lulus uji. Nanti gue taruh di sini semua data-datanya. Pertama, kita tahu bahwa Rusia adalah negara pertama yang mengklaim pembentukan vaksin COVID-19 ini sendiri. Vaksin hasil dari Rusia ini disebut sebagai Sputnik 5. Fun fact, jadi pemberian nama Sputnik buat vaksin COVID-19 ini sebenarnya merujuk pada satelit pertama Soviet pada tahun 1950 yang merupakan satelit pertama yang ada di dunia. Namanya itu jadi seolah-olah merujuk bahwa Rusia adalah negara yang menghasilkan vaksin COVID-19 pertama di dunia. Nah, kenapa sih si Rusia ini bisa mengklaim atau dia memang menghasilkan virus COVID-19 pertama di dunia? Karena sebenarnya selama 6 tahun terakhir ini, Rusia sedang mengembangkan vaksin untuk Ebola dan juga MERS atau sindrom pernafasan Timur Tengah, tapi kita sebutnya sebagai MERS saja ya. Nah, kebetulan MERS ini memiliki kekerabatan menurut genetikanya, menurut familinya dekat sama si COVID-19 ini sendiri. Sehingga banyak banget vaksin-vaksin yang udah dicoba buat si MERS ini membantu dalam penemuan vaksin COVID-19 Rusia. Nah, kalau vaksin Ebolanya ini udah disetujui oleh FDA-nya Amerika Serikat pada Desember 2019. Sputnik 5 ini dia udah didaftarkan semenjak 11 Agustus 2020. Tapi mereka masih harus menjalankan uji klinis fase ketiga yang kira-kira bakal melibatkan 20.000 relawan. Rusia sudah mengklaim bahwa mereka sudah menerima permintaan dari 20 negara
untuk memproduksi 1 miliar dosis vaksin COVID-19. Bahkan Presiden sendiri Vladimir Putin pede banget nih kalau misalnya ini bagus karena vaksin ini udah diinjeksi ke putrinya, dan menurut beliau vaksinnya ini bekerja dengan baik pada putrinya yang sudah dewasa. Nah, kalau berhasil nantinya yang pertama kali bakal dilakukan oleh Rusia adalah memberikan vaksin pada mereka yang bekerja di garis terdepan pada akhir Agustus 2020. Kemudian ada Universitas Oxford yang bekerja sama dengan grup farmasi dari Swedia dan juga Inggris. Vaksin ini disebut sebagai AstraZeneca yang hasilnya harapannya adalah September. Kemudian ada US Biotech Company yang bekerja sama dengan US National Institute of Health menghasilkan vaksin yang disebut sebagai Moderna yang targetnya bisa diproduksi secara massal pada November tahun ini. Pada Inggris sudah memesan 250 juta dosis vaksin COVID-19 pada 4 pengembang. Brazil juga sudah memesan 100 juta dosis dari AstraZeneca dan juga sudah memesan 120 juta dosis pada Sinovac atau CoronaVax. Jepang juga sudah memesan 59 juta dosis vaksin COVID-19 dari 3 pengembang, salah satunya adalah Novavax. Kemudian juga ada perusahaan besar farmasi dari Jepang, yaitu Takeda, itu membeli hak atas Novavax hanya untuk Jepang doang. Sekian pembahasan tentang vaksin COVID-19 ini. Semoga kalian betah dengerin sampai akhir, dan makasih buat kalian yang mendengarkan sampai akhir. Gue yakin gak semuanya udah gue baca. Jadi kalau misalnya ada yang salah ataupun ada tambahan, please do leave a comment. Dan semoga pembahasan singkat ini berguna buat kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!